Presentasi Diskursus Islam dan Sains di Indonesia, pasang surut Diskursus Islam dan Sains Integralisme Al-Mahdi Mahzab. Anggota kelompok Dian Septiani, Lara Poneka, dosen Bapak Mutarom MPDI. Biografis Al-Mahdi Mazhar. Dr. Al-Mahdi Mazhar, MSc, lahir di Gendeng, Jawa Timur tahun 1943. Adalah seorang filsuf Islam, fisikawan, dan pengajar Indonesia. Al-Mahdi pernah mengajar di Institut Teknologi Bandung atau ITB, Islamic College for Applied Studies, Jakarta, dan Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sains dan agama atau teologi, penemuan sains mutakhir ini dicari implikasinya dalam teologi dengan tidak melupakan teologi tradisional. Pandangan Barbier ini secara spesifik ingin menghasilkan teologi baru yang berupa teologi natur, teologi alam, yang bedanya dengan natural teologi atau teologi natural Muhammad 2002 126-180. Teologi of nature atau teologi alam merupakan teologi yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan menggunakan ilmu pengetahuan untuk merekonstruksi lagi doktrin-doktrin agama. Sedangkan natural teologi atau teologi alamiah merupakan teologi yang berpijak pada agama dan memperkuat ajaran agama dengan bukti-bukti ilmiah. Al-Mahdi Mazhar manusia, Tuhan dan alam, menyepadukan sains dan agama atau pengantar, dan Isin G. Bargor 2005-11. Secara aksiologis, tujuan akhir dari ilmu adalah mengantar manusia untuk merealisasikan statusnya sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi, dan menyiapkan diri untuk memenuhi peranan serta tanggung jawab atas amal dan perbuatannya di dalam hamba Allah. Selanjutnya, Rasulullah sendiri dalam banyak hadis menganturkan keadaan umatnya untuk mencari ilmu kemana saja. Carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina, dan kapan saja carilah ilmu dari buian bayi hingga hilang lahat. Al-Mahdi Mazhar 2004-210. Oleh karena hal itu, para generasi ulama yang pertama rajin menerjemahkan karya ilmiah dari berbagai bahasa yang kemudian disesuaikan dengan ajaran Islam. Hubungan antara sains dan agama ibarat hubungan kerjasama antara si lumpuh dan si buta. Ilmu pengetahuan tanpa bantuan agama akan terpaku pada tempat duduknya. Ia hanya mampu melihat apa yang ada di sekitarnya. Begitu juga dengan orang yang beragama akan tetapi tidak diimbangi dengan ilmu pengetahuan. Maka orang tersebut akan cenderung mempunyai apa saja tanpa pembuktian secara ilmiah. B. Diskursus Islam dan Sains di Indonesia. Diskursus berasal dari bahasa Latin atau diskursus yang secara harfiah berarti berlari bolak-balik, adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu filsafat, diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault dalam karya-karyanya. Bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus mengenai perpaduan antara agama dan sains menjadi perbincangan mencari bagi kalangan sarjana lintas agama, termasuk sarjana muslim. Keguruan muncul karena upaya perpaduan antara agama dan sains hanya utopi belakang. Tetapi pada saat yang sama, optimisme muncul bahwa agama dan ilmu pengetahuan mau dipadukan dan diselaraskan. Atas perbedaan ini, muncul anggapan bahwa sains ingin menunda agama di hadapannya. Begitu juga sampai ingin menundukkan sains. Diskursus atau diskursus secara umum, diskursus sering juga disebut wawancara dalam bahasa Indonesia. Berarti cara dalam bahasa atau menggunakan bahasa, baik bahasa tulis maupun lisan, kelompok masyarakat tertentu menggunakan bahasa secara khas. Orang-orang kedokteran misalnya mempunyai diskursus sendiri yang berbeda dengan irang-irang hukum. Oleh Michel Foucault, istilah itu kemudian dikaitkan dengan pembentukan atau knowledge, pengetahuan, dan relasi kekuasaan. Dia mendefinisikannya sebagai praktik bahasa atau linguistik yang dipakai oleh berbagai konstituensi, misalnya hukum, agama, kedokteran, dan sebagainya, untuk tujuan yang berkenaan dengan relasi kekuasaan di dalam masyarakat.
C. Kemunduran Zionis. Konflik terjadi pada akhir kemunduran Zionis Islam, yakni kemunduran Zionis modern. Newton. Konflik juga terjadi saat kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Siapa yang tidak mengenal kitab Ihya Ulumuddin? Kitab karya Imam Abdul Al-Ghazali sering dijadikan sebagai sandaran dan rujukan bagi umat, terutama di Indonesia. Dampak dari kesalahpahaman agama Zionis menimbulkan ketimpangan posisi Islam sehingga terpisah tradisi filsafat dengan tradisi pemikiran keagamaan. Keduanya berada pada tempat yang berbeda. Filsafat dan Zionis berada dalam satu kelompok ilmu duniawi dan agama berada dalam kelompok ilmu ukhrawi. Pada kesempatan lainnya, selang beberapa tahun ketika penulis berkesempatan menjadi panelis dalam suatu acara ilmiah, seorang panelis lain juga tanpa ragu-ragu menyalahkan Al-Ghazali terhadap kemunduran Zionis. Alasan sederhana, senada dan seirama seragam telak beliau terhadap filsafat yang mengakibatkan orang-orang Islam berpaling pada Zionis pada ilmu agama. Ada banyak faktor saling mempengaruhi kemunduran Zionis di duniawi Islam saat itu, seperti invasi militer, penjajahan, perpecahan politik, ekonomi, dan lain. Integralisme Ahmadi Mazhar. Ahmadi Mazhar mencetuskan pemikiran tentang integralisme. Integralisme Islam ini lahir atas konstruksi dialeksi antara sifat filsafat tradisional Islam dan ide-ide yang datang dari pemikiran modern Barat. Dalam pendekatan integrasi ada upaya penghormatan kerja sama bersama beragam kebenaran yang didekatkan secara berbeda-beda dalam kesejarahannya. Tiga prinsip tersebut adalah kesatupaduan realitas, hierarkis realitis, dan Tuhan sebagai sumber kebenaran. Ketiga prinsip integralisme ini menurunkan Ahmadi Mazhar akan menjadi solusi bagi kemulut dan dihasilkan oleh cara berpikir postmodernisme yang cenderung dekonstruktif dan relativis. Integralisme Islam menjadi tawaran dalam penelitian adalah suatu pendekatan kritis dan konstruktif terhadap pola pikir postmodernisme yang memiliki kecenderungan dekonstruktif dan menghancurkan tatanan yang sudah ada. Kesimpulan bahwa hasil penelitian Ahmadi Mazhar berubah usaha awal untuk menghidupi kembali tradisi berfilsafat di kalangan umat Islam. Zionis adalah dunia modern telah menghasilkan banyak teknologi yang menjadikan manusia lebih prediksi, nyaman, dan aman menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, beberapa